Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahr Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi dawin nufus jahdiwat irfan amma ba'd. Di sini saya akan bercerita saja gitu ya, bukan membahas tentang keistimewaan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Al-ayah, bahwa di malam Qadar itu diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Dari Baitul Izzah, di pos Baitul Izzah ke dunia itu kurang lebih 23 tahun secara situasional, artinya bagaimana suatu kondisi diperlukan. Di samping keistimewaan Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran, dan juga Lailatul Qadar itu malam yang paling istimewa. Dalam hitungan 1 tahun hanya 1 malam Lailatul Qadar. Karena apabila ibadah kita kebetulan pada malam Qadar, itu tidak harus semalam suntuk. Pokoknya sewaktu turun malam Qadar itu kita sedang beribadah. Apa ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, berupa zikir, pokoknya apa saja. Kemudian ibadah kita itu diterima. Nah, maka kualitas ibadah kita yang tadi itu akan lebih baik daripada 1000 bulan ibadah kita yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan ini merupakan bisyarah, merupakan berita gembira yang khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang lain sebelum Nabi Muhammad nggak ada satu malam yang istimewa akan melebihi daripada 1000 bulan. Bahkan menurut satu riwayat, sewaktu Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat bahwa di zaman dulu, kata Rasulullah, zaman Israel, ada seorang laki-laki selama 70 tahun full siang malam itu dipakai ibadah. Siangnya berjihad, malamnya beribadah kepada Allah. Jadi siang malam 100 menerus selama 70 tahun dia itu ibadah. Luar biasa ini laki-laki, kata Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah beda lagi dengan kita. Kalau kita mendengar yang itu tidak merasa mampu. Kalau mendengar orang yang sukses di dunia, orang yang sukses dalam materi, baru kita merasa pingin sekali. Kalau sukses tentang agama, sepertinya cuman manggut-manggut aja, sepertinya nggak ada greget untuk meniru. Tapi sahabat lain lagi. Kata sahabat, kalau begitu saya pun akan begitu ya Rasulullah. Bagaimana? Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, usia umatku
apalagi terus-menerus selama 70 tahun siang malam ibadah. Usianya pun, usia umat itu jarang-jarang sampai 70 tahun. Karena kata Rasul, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Kebanyakan umatku itu wafatnya antara 60 sampai 70. Jadi kalau terus menerus ibadah selama 70 tahun diambil usia balik berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun. Jadi kurang dari 70 tahun. Makanya kata Rasulullah, kalau umatku apalagi harus menerus 70 tahun beribadah, usianya pun barangkali tidak sampai begitu kebanyakannya. Nah, maka kemauan para sahabat demikian disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah Al-Qadar yang ujung ayatnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan malam Qadar saja. Tidak harus terus menerus selama 70 tahun beribadah siang dan malam. Artinya berjuang gitu maksudnya ya. Dihabiskan waktu untuk itu, fokus, gak usah. Pada Lailatul Qadar saja ibadah yang makbulah tidak diharuskan satu malam suntuk, itu akan melebihi daripada 70 tahun sahabat tadi. Bahkan ini khairum min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Bulan ini kan 83 tahun kurang lebih ini. Makanya para ulama saking para ulama itu menganjurkan kepada kita agar kita harus ada kemauan pada malam Qadar. Kata para ulama, selama Ramadan pertahankan berjamaah maghrib dan isya. Karena adanya Lailatul Qadar itu malam, sedangkan batas malam dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau kita berjamaah maghrib dan isya, mudah-mudahan sewaktu kita sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, apalagi tambah yang tarawih, mudah-mudahan ada satu malam pas Qadar. Nah, jadi bagi kita yang penting, walaupun malam Qadar ini tidak dipastikan tanggal berapa, yang penting yang pasti pada bulan Ramadan. Bagaimana mengenai hadis Rasul bahwa yang paling diharapkan malam Qadar itu pada malam-malam ganjil setelah tanggal 20, 21, 23 dan seterusnya sampai habis Ramadan. Itu walaupun hadis Rasul demikian itu tidak memastikan. Cuman kita mengharapkan bahwa benar bahwa alanya Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil setelah tanggal 20 itu. Hal ini juga Imam Ghazali berkata, kata Imam Ghazali, dijadikan patokan apabila tanggal 1 Ramadan itu hari Jumat seperti tahun ini, itu kata Imam Ghazali hari Jumat hari Selasa itu Lailatul Qadarnya malam tanggal 27. Kalau mulai Ramadan tanggal atau satunya Ahad atau Rebo atau Rabu itu berarti 6 Qadarnya 29 dan seterusnya ada patokannya khusus. Malah ada seorang ulama sufi namanya Syekh Abu Hasan, kata beliau, saya memakai patokan dari Imam Ghazali adalah dari mulai balik sampai setua ini tidak pernah ketinggalan malam Qadar katanya. Apalagi ini tentang tanggal 27 ya, kan sekarang kebetulan tanggal 1-nya hari Jumat. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsir Munir menerangkan bahwa sebetulnya itu tanggal 27 pasti katanya. Dalilnya banyak sekali itu dalilnya.
mengenai hadis segala macam. Bahkan yang paling ini dari Ibnu Abbas begini, coba saja kenapa saya menyebutkan Lailatul Qadar itu pasti tanggal 27, kata Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas begini, coba Lailatul Qadar itu dalam Al-Quran surah Al-Qadar sebut 3 kali. Pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr 1. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadr 2. Kemudian ketiga, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ketiga, 3 kali. Nah, sedangkan lailatul qadr itu hurufnya ada 9. 9 kali 3 27. Makanya kata Ibnu Abbas, lailatul qadr pasti tanggal 27. Dan banyak argumen yang lain tentang Lailatul Qadar tanggal 27 kata Ibnu Abbas. Yang penting lah pokoknya